Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami Desa Bering Surat pagi ini akan meliput atau menanyakan kepada kader, ya intinya kader kesehatan yang pagi ini akan ada kegiatan posyandu ibu hamil. Mari kita simak dan kita dengarkan dari pernyataan mereka sesuai kegiatan pagi ini apa yang akan dilakukan. Monggo. Kali ini kita sudah ketemu langsung dengan kader kesehatan yang akan kita tanyakan mengenai acara pagi hari ini kepada Ibu Dwi, ya. Ini kegiatan apa? Diadakan kegiatan penimbangan ibu hamil. Kenapa dipisah dari kemarin? Kemarin kan ada penimbangan balita. Dipisah karena saat sekarang kan masa pandemi. Jadi untuk mengurangi kerumunan antara posyandu balita dengan ibu hamil, pemeriksaannya dipisah. Jadwalnya di ini ya Bu. Jadi ya? 2 hari, guys. Sama ya. juga untuk kegiatan lansia, posyandu lansia juga dipisah kemarin sore dan nanti sore, tidak jadi satu. Terus tujuan dari kegiatan ini apa saja Bu? Tujuan dari kegiatan ada penimbangan ibu hamil, ada pemeriksaan ibu hamil. Pertama kita untuk mengetahui keadaan ibu hamil dari berat tubuhnya, dari pengukuran lengannya, agar kita mengetahui status ibu hamilnya. Apakah dia sudah memenuhi standar untuk ibu hamil atau masih kurang. Itu ada diindikasi pada pengukuran lengan dan penimbangan berat badan. Indikasi dari ibu hamil apa saja? Kalau yang sehat seperti apa? Kalau yang kurang sehat seperti apa? Yang sehat berat badannya naik terus, terus lingkar lengan tengah-tengah ini lebih dari 23 cm,5, lebih dari itu. Terus bayi berkembang, berarti kalau bayi berkembang berarti bobot ibunya berkembang, terus volume perutnya juga membesar. Faktor yang mempengaruhi, 1, usia ibu hamil kurang dari 20 tahun. Terus kehamilan kurang dari 5 tahun jaraknya. Ibu yang terlalu tua itu juga beresiko. Berarti 4, terlalu muda, terlalu tua, terlalu cepat, terlalu banyak. Terlalu banyak itu berarti sudah kehamilan yang ke lebih dari 3. Kehamilan ke-4 dan seterusnya. Ibu tahu enggak pencegahannya seperti apa untuk ibu yang hamil kurang sehat itu? Lah ini dari puskesmas ada ini makanan tambahan. Roti ini untuk cemilan ibu hamil. Terus dari desa juga memberikan itu, Mbak, tolong Mbak. Ini dari puskesmas, ini dari desa memberikan makanan tambahan. Ini kontribusi dari desa ya? Ya, dari artinya desa. untuk ibu hamil ya? Ya. Ini yang termasuk 4 sehat 5 sempurna? Ya, walaupun belum bisa memenuhi standar yang sebenarnya. Kemampuan desa kan masing-masing. Langkah apa yang dilakukan dalam rangka pencegahan resiko kehamilan? Ini kan yang harusnya itu dimulai dari tidak adanya pernikahan dini. Kita mengedukasi dari situ bahwa kalau pernikahan di bawah 20 tahun nanti juga akan menimbulkan kehamilan di bawah 20 tahun. Itu juga beresiko. Usia perkawinan sekarang 20 tahun dan 25 tahun. Yang kedua juga kita setiap ada posyandu, ada kegiatan kita mengedukasi. Di desa sini masih banyak seorang ibu yang mempunyai 2 balita. Nah, itu juga beresiko karena jaraknya terlalu cepat.
yang bagus itu 5 tahun. 5 tahun. Iya. Kalau ibu baru menikah berarti tidak diperkenankan untuk mengikuti keluarga berencana atau KB yang hormonal. Bisa memprogram kehamilannya sendiri tapi dengan kondom. Berarti si tubuh dari ibu itu tidak dimasuki hormon atau obat-obat yang untuk ber-KB itu. Ini ukur apa, Bu? Mengukur lingkar lengan. Lingkar lengan ya? Ini sudah 23,5, berarti sudah bagus. Enggak kek ini ya? Enggak, Kalau yang 19, 22 itu masih kek. Singkatan kek itu apa, Bu? Lingkar lengan. Ininya, panjangannya apa? Kurang energi. Oh, kurang energi kronis. Ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Tari. Mbak Tari? Ya. Hamil yang berapa, Mbak? Kedua. Yang kedua? Ya. Jaraknya berapa tahun dari anak yang pertama? 5 tahun. Iya. Kali ini kita mau bincang-bincang dengan bidan Desa Pringsurat, yaitu dengan Bu Rani. Kali ini beliau berkesempatan hadir di acara Posyandu ini, ya. Ibu, saya mau tanya sebelumnya tugas bidan desa itu apa, Bu? Tugas bidan desa itu yang utama yaitu membantu persalinan, terus ibu hamil, mendata bayi balita. Karena untuk persalinan sendiri sekarang sudah wajib di puskesmas, jadi untuk persalinan bisa dialihkan ke puskesmas. Jadi untuk selanjutnya kita hanya pelaksanaan posyandu, terus pendataan bayi dan balita, tumbuh kembang bayi dan balita. Selain itu ada lagi kalau seumpama ada warga yang melahirkan di rumah, itu bidan desa bisa ke rumah atau gimana? Kalau itu kan motivasi nggih, jadi saat adanya posyandu itu kan untuk memotivasi ibu hamil apa saja yang harus pada saat kehamilan itu biar tidak terjadi persalinan di rumah, karena untuk sekarang kan sudah tidak dianjurkan persalinan di rumah, nggak seperti dulu. Sekarang kan wajib di tenaga di puskesmas dan rumah sakit. Nah itu motivasi bidan itu gimana caranya untuk ibu hamil itu tidak sampai kebrojol di rumah. Nah itu diantaranya mengadakan kelas ibu hamil pada saat trimester. Sebenarnya kan untuk kelas ibu hamil ini kan dianjurkan ke trimester 2 sama trimester 3 akhir kehamilan. Nah itu kurang lebihnya seperti itu. Aturan yang sekarang tidak diperbolehkan untuk lahiran di rumah, ya. Apapun alasannya harus ke puskesmas. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, Bu, posyandu ini tujuannya utamanya apa, Bu? Utamanya kan kalau untuk kegiatan posyandu itu kan penimbangan untuk mendeteksi tumbuh kembang bayi dan balita, berat badannya, tinggi badannya. Kalau untuk bayi sendiri kan kita cenderung ke imunisasinya biar teratur imunisasinya, paling enggak dari HB yang utama sampai campak. Nah itu kita untuk bayinya. Kalau untuk balitanya kita untuk itu tadi tumbuh kembangnya seperti tinggi badan, berat badan, semuanya biar terdeteksi apakah balita tersebut apa kurang gizi atau yang sekarang itu stunting gitu nggih. Hal-hal apa yang harus diperhatikan oleh ibu hamil yang ada di desa? Banyak banget ya. Kalau hal-hal yang diperhatikan itu yang pertama sebenarnya gizi ibu hamil. Soalnya kan untuk khususnya di Desa Pringsurat ini kan masih banyak maksudnya yang berarti simbah-simbah gitu nggih. Nah, itu kadang untuk gizi ibu hamil itu sendiri kadang masih dibatasi, yang sebenarnya masih bisa dikonsumsi karena masih ada yang sepuh di rumah itu kadang kan dilarang, tidak boleh makan ini makan itu. Nah sebenarnya kalau kendalanya untuk di Desa Pringsurat itu sendiri dari faktor gizi. Oh, adanya berarti nutrisi. Oh iya, kayak mbah-mbah zaman dulu kan kalau orang hamil tidak boleh makan lele, makan apa, itu kalau menurut kesehatan malah tidak apa-apa ya, Bu? Apa? Itu kan semua kan khususnya untuk ibu hamil kan sekarang kan ya nggak sekarang sebenarnya dari dulu. Semua makanan yang selama itu memang
maksudnya bergizi, terus ikan-ikan sayur-sayuran kan memang dianjurkan Iya. cuman kan kadang lah itu kalau masih ada yang sepuh di rumah kan masih banyak yang dipantang, nggak boleh makan ini, nggak boleh itu, nggak boleh tidur siang, berarti kayak gitu. Nah itu terus Keadaan ibu hamil di Desa Pringsurat seperti apa? Apakah mereka sudah memenuhi sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh pemerintah atau gimana? Sebenarnya kalau untuk yang ibu hamil yang khususnya ibu hamil muda itu lebih mudah ditata, maksudnya dari kita nakes nggih, lebih mudah ditata. Dianjurkan ini loh Mbak sekarang, apalagi kan sekarang pegangnya kan HP bagus-bagus semua nggih, Android, bisa mereka kan juga bisa browsing apa yang bagus, apa yang nggak bagus, jadi kan belajar bareng gitu loh. Jadi kita bidan desa menganjurkan seperti ini, pasti mereka manut. Tapi yang justru ibu hamil yang usianya sudah di 35 tahun ke atas, terus sudah hamil ke 3 ke 4, nah itu biasanya yang agak susah digiring ibaratnya ke ayo maju ke yang model sekarang gitu loh, tinggalkan yang model dulu, itu biasanya susah gitu. Puskesmas khususnya memberikan kontribusi apa kepada ibu hamil yang ada di desa? Nah itu kan dari pemeriksaan awal itu kan ada yang namanya ibu hamil cek nggih. Nah itu biasanya kalau kita sudah mendata itu kita kan laporan tiap bulan nggih ke bagian gizi. Lah itu nanti kan dari bagian gizi mendata, oh ini ada ibu hamil yang kurang gizi misalnya. Nanti dari gizi itu sendiri memberikan PMT untuk ibu hamil. Jadi PMT itu bukan untuk balita saja nggih. Kalau memang ada ibu hamil yang kekurangan gizi itu nanti dari bagian gizi memberikan PMT yang berbentuk ada susu, ada roti gitu. Nah nanti selebihnya kan biasanya kita serahkan ke desa. Nanti biasanya apa ada tambahan PMT atau bagaimana, seperti itu. Nah ini Bu, terkait pandemi, siasat apa yang dilakukan agar kegiatan Yandu tetap berjalan? Nah ini seperti ini Mas, kan karena kita kemarin pas awal pandemi kan kita juga stop semua posyandu ya, karena situasi yang tidak memungkinkan. Nah itu untuk menyiasati akhirnya kita bikin 2 jadwal. Untuk tadinya kan ibu hamil tidak melaksanakan pemeriksaan, tapi karena keharusan saya juga kehilangan data-data ibu hamil kalau seperti itu terus, akhirnya untuk menyiasati kita bagi 2 kelompok. Yang pertama, hari pertama itu untuk imunisasi bayi, dan hari kedua itu untuk pemeriksaan ibu hamil. Untuk balita sendiri karena kita tidak mungkin berkerumun dalam satu tempat, termasuk itu posyandu, kegiatan posyandu. Jadi untuk itu kader yang keliling ke rumah-rumah balita itu untuk penimbangan sama ukur tinggi badan. Jadi termasuk PMT dan kemarin bulan ini pemberian vitamin A itu diserahkan di rumah balita. Gitu. Nah, terkait pandemi ini Bu ya. Himbauannya apa ini untuk masyarakat Desa Pringsurat? Sebenarnya kalau untuk itu masih sama gitu, tetap yang penting kita jaga kesehatan, jaga imun masing-masing, makan tetap banyak, minum vitamin kalau ada minum vitamin harus rutin. Terus tetap jangan lupa kemanapun harus memakai masker, cuci tangan jangan sampai lupa. Terus jaga jarak. Mengenai vaksinasi tahu enggak sedikit? Vaksinasi untuk sementara kan kita baru kemarin pemberian untuk tenaga kesehatan Itu memang urut-urutannya untuk tenaga kesehatan dulu, terus nanti Polri, terus selanjutnya nanti untuk masyarakat umum. Ya terima kasih Bu, sedikit bincang-bincang dengan jenengan untuk memberikan informasi kepada warga kami khususnya untuk Desa Pringsurat tentang mengenai tugas bidan desa dan khususnya dan kehamilan ini ya kan. Cukup sekian bincang-bincang kali ini, nanti kita sambung untuk kegiatan lain waktu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.